Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine. Okay, so ready for today's class? Yes. Okay, so today's topic would be about tenses. And today's we're gonna learn about the simple present tense, present continuous tense, and present perfect tense. If we talk about present tense, what kind of verb that we use here in this tenses? Kata kerja, kelompok kata kerja apa yang kita gunakan di tenses ini? Kalau untuk simple present tense, Verb 1. iya, verb 1. Can you give me 5 example of verb 1? Eat, Eat, run, swim, swim, fall, okay. bring, Eat, run, swim, fall, and and bring. bring. Okay. Can you give me the verb 2 of each? At, Yeah, ate, and then run, pakai A ya. yeah, Next. swam, Okay, good job. Next. fell, Okay. Fell gini ya. Fell gini nggak sih? iya deh. Ya kan? Fell harusnya. Next. And wrote, Iya, good job. Wrote. And then how about the verb participle about this? verb 3, Verb 3. eaten, Okay, good job. Eaten. Next. run, Yep, good job. And then swim, yes. Swim. Swim. Next. fall, Good job. Next. broke. Yeah, okay. So you're already master about this, right? Fell, Fell. yeah, Fell using double L. yes. Alright. Here. Okay. So you already know what this, right? Ini adalah kata-kata yang akan kita gunakan di simple present tense yang bagian ini. Kenapa kita perlu ketahui ini juga? Karena kita juga bakal pelajari tentang present perfect. If we see this from the present perfect formula, it has a verb 3 here. Jadi kalau misalnya dia tensesnya itu perfect, coba kita lihat di sini. Kalau yang simple present, we only use verb 1. Pakai S atau IS kayak yang tadi. Terus kalau yang present continuous, karena dia continuous, kita pakainya verb in. Terus ada present perfect. Nah, di present perfect ini yang kita pakainya verb 3. Makanya tadi kakak tanya satu-satu dia. Supaya kamu tahu apa verb 3 dari each verb yang kamu bilang tadi. Kayak gitu. Oke, sekarang coba lihat saja di sini yang sudah kakak printkan. Kalau untuk simple present itu dia membahas tentang rutinitas. Rutinitas, kebiasaan, dan juga fakta umum. Coba tadi mana yang sudah dikerjakan? Nah, ini. Coba kita lihat di sini. Yang bagian ini. The earth revolves the sun. Apakah ini fakta? Fakta kan? Tidak mungkin dia berbohong mengenai bumi yang mengelilingi matahari. Makanya dia masuk ke dalam simple present. Karena dia ada fakta umum. Kalau kebiasaan, tadi ada kata always. Ya kan? Always itu kan artinya apa? Selalu. Berarti dia menunjukkan kebiasaan atau rutinitas. Makanya kita pakainya simple present tense. So later, if you find the word always here atau often, itu probably simple present tense. Karena dia menunjukkan rutinitas atau kebiasaan. Rumusnya itu ini tadi, verb 1. Ada juga yang verb 1 akhirannya S atau IS. For example, she reads a book every day. Every day itu juga merupakan rutinitas atau kebiasaan. What is the meaning of every day?
Setiap hari. Iya, setiap hari. Kalau dia bilang setiap hari berarti kebiasaan toh? How about this? Why we use reads with s here? Because she. Because she. So, you have to know that if the subject is she, he, it, we always put s or es there. Okay? Kalau misalnya kita pakainya I, you, they, we, kita biasa aja, read aja. Okay? So, can you give me example? Make me a sentence here about how we doing right now. Karara and Nadia belajar bahasa Inggris In setiap English. hari Kamis. Yep, in English. We. We We. English. every Tuesday. Alright, good job. Kalau misalnya mau dibuat di situ Nadia belajar bahasa Inggris setiap hari Kamis. Hi. Nadia. Nadia. With Okay. your name. Okay. Oke, good job. Itu untuk simple present tense. Aman berarti ya? Oke, next. Sekarang coba lihat di sini. Ada present continuous. Dari namanya saja dia bilang present continuous. Continue. Berarti hal itu sedang berlangsung saat ini. Biasanya kita pakainya itu ada kata now. Kalau tadi yang di sini kan dia pakainya every day atau always atau often. Nah, di present continuous kita pakainya now untuk adverbnya atau keterangan waktunya. Kita lihat di sini karena dia di sini keterangannya adalah berlangsung saat ini, maka yang kita pakai verb ing. Terus kita pakai to be di sini. To be is mr. Past tense-nya is mr apa? Pas. Kalau to be kan yang present-nya itu is mr. Was. Iya, Were. kalau pasnya berarti was dan were. When we use was, kapan kita pakai was? If the subject Mhm. is The subject, I. iya. I. She. 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 Iya. It. Kalau were, You. you, They. they, iya. Itu ya. Berarti paham ya penggunaannya? Nah, untuk yang present continuous kayak gitu. Dia pakainya is mr sama verb ing. Kita tidak pakai was sama were di sini. Kapan kita pakai was sama were? Pada saat di past. Oke? Lihat di sini rumusnya. Was, were plus verb ing. Kalau di sini is mr plus verb ing. Now, ini lihat contohnya, she is reading a book now. Give me one sentence about what we use today. What we learn, what we do today. Kita belajar bahasa Inggris sekarang. Okay. Iya, good job. Don't forget the verb ing. English. Okay. Oke, good job. Gitu ya perbedaannya. Jadi kelihatan jelas toh? Dia perbedaannya di rumusnya ini tadi, di apa ya bahasanya? Di verbnya. Keterangan verbnya di sini kan dia cuma study and studies. Kalau di sini jadi ada are studying.
Terus di situ keterangan waktunya jadi berubah. Yang tadinya every Thursday menjadi now. And how about give me the sentence, Karara makan pisang sekarang. Kapan she Boleh. is Uh-huh. Karara makan Pisang. Alright. Oke, aman ya? Gampang berarti ya untuk present continuous. Kayak gitu aja perbedaannya. Tahu perbedaannya sudah tak? Oke, next. Ada present perfect. Nah, kalau tadi simple present itu dia pakai verb 1, present continuous dia pakai to be plus verb ing, beda lagi di present perfect. Kalau di present perfect yang dia pakai adalah have atau has dan verb 3. Coba kakak pinjam. Nah, kalau dia have atau has, kapan kita pakai have? if the subject is I, Oke, good job. I, you, you, they, iya sama. I, you, they, we, we. And how about has? she, he. Iya, she, he, it. And kalau bentuk lampaunya have has apa? Dari had. Had. Iya, good job. Had. Gitu ya. Tapi karena kita membahas tentang present, jadi kita pakainya have sama has saja. Nah, kalau misalnya tadi present continuous, dia adalah menunjukkan yang sedang terjadi sekarang. Di present perfect itu dia menunjukkan hal yang sudah terjadi dan hasilnya itu masih terasa sampai sekarang. Kayak misalnya tadi kita mau bilang bahwa Karara kan sudah makan pisang nih. Kita bisa bilang she has eaten banana today. Jadi dia masih kenyang. Kayak gitu. Apa maksud dari hasilnya terasa sampai sekarang adalah dia masih kenyang karena dia sudah makan pisang tadi. Kayak gitu. Contohnya, she has read 2 books today. Dia bilang bahwa dia sudah baca 2 buku hari ini. Apa hasilnya kira-kira kalau dia sudah baca 2 buku hari ini? Senang. Dia senang atau mungkin dia capek, ya kan? Iya. Matanya lelah toh, jadi dia mungkin mau istirahat. Kayak gitu. Itu perbedaannya. Jadi dia pakainya has di sini. Can you give me the example about that? Nadia sudah apa ya? Kamu tadi ke sekolah belajar apa? Belajar Matematika, English. bahasa Inggris juga. Nadia sudah belajar bahasa Inggris hari ini. Nadia has. Okay, good job. English hari ini. Today. Iya, okay, good job. Give me one another example. Kita sudah berenang hari ini. Alright. Verb 3. We have swum. Today. Iya, langsung aja. Today. Alright, good job. Gitu aja. Okay. Gampang ya berarti. Okay, can you exercise? Oh, there's another one here, tapi ini kayaknya tidak bakal dipelajari di sekolah deh, karena belum tingkatannya Nadia. Do you want to learn about this also? Or ya udah kita move to simple past. Pas aja. Pas aja. Okay. So kalau begitu bisa dikerjakan dulu exercise about the present tense. Nanti if you don't know about that, kamu bisa tanya ke Miss.
Terus di sini kalau misalnya nanti dapat yang present perfect continuous, dilangkahin aja. Oke. Oh, My brother, the plants in the garden every afternoon. every. Ini langsung Kak di sini. Iya, langsung di situ aja. Yes. Okay. We with this because we have to study. Apa ya? Kalau dia ada kata not, berarti diubah menjadi kalimat negatif. We don't. But this is tenses. Have. Kita lihat di sini. We television on weekdays because we have to study. Ini dia pakai verb satu aja. Berarti di sini we don't Watch. langsung aja. We don't watch television on weekdays. Yang ini Pertanyaan. can kah? Kalau di sini kan tadi sudah don't toh? Do. Iya, berarti coba lihat dulu. Do your sister atau does your sister? Kalau dia bilang your sister, berarti rujukannya menjadi Does. Good job. Does sister speaks? Kalau dia sudah ada does di depan, di sini jadi Tetap speak. iya, good job. Tetap speak aja. Karena sudah ada does di depan toh? Oke. Mathematics at SMP Nusantara. Teach. Ini fakta toh? Kalau dia fakta, berarti simple present tense. Langsung aja. Teach. Oke. Art. Sama. Iya. Art. Oh iya, ini nggak pakai do. Art. Revolves. Iya. Pakai S ya. Oke. School principal. Di situ ada contohnya yang present continuous, present perfect, present continuous, present perfect. Nomor 3 dilangkain aja. Listen, the school principal on stage right now. Speaking. Jangan lupa The to-be-nya. school is speaking. Iya. It's. Oke. We have not finished. Iya. Kayaknya cukup ya. Kasih naik di atas aja. Haven't finished yet. Tunggu. Ya. Kita di sini. Iya boleh. Finish. Oke. What consensual? What are you doing? What are
doing. Okay. Next. Lina has lived. Okay, good job. Silahkan Lina ganda. and her family. Berarti ini day. Every go. Jigo. She. Look, the students. Wanna play in the school. Look, the students basketball in the schoolyard. Berarti ini simple present juga. Play. Bukan. Kalau dia bilang in the schoolyard, sementara bermain berarti dia. Ya nggak sih? Tapi ada kata waktunya sih kan? Itu Tidak. bisa. Iya bisa. Karena kan kalau kita lihat sekalipun tidak ada keterangan waktunya, ada kata look. Berarti dia bilang, ih coba lihat. Di sana mereka sedang main basketball. Iya. Now I can watch. I titik my English homework already. Now I can watch movie. Berarti ini sudah dia lakukan ini bareng. I have finished. Iya, karena ada kata already toh. Oke. Daniel. Nomor 4. Ini fakta nggak sih? Tapi yang dia bilang adalah Daniel itu tidak suka ini, si bitter coffee ini. Dia lebih suka tea with sugar. Apa bahasa Inggrisnya tidak suka? Doesn't like. Daniel jadi does not atau do not Does is not. Does not. Does not. Oke. 2 hours with the teacher. Nah, yang for 2 hours ini dia sebenarnya past perfect continuous. Karena ada keterangan 2 hours. Jadi dilangkahin aja. Oke, aman berarti ya untuk soal-soal di present-nya. Ini nanti untuk Nadia kok. Nah, di sini kalau kita lihat yang nomor 1, kenapa di sini jadi waters? Ada kata apa di situ yang menunjukkan itu waters? Simple present because there is every Iya, good job. and Ada ini, my and brother is rujukan itu ya. Rujukan ke he, ya kan? Iya. Jadi dia pakainya waters. What is the meaning of waters? Menyiram. Iya, good job, menyiram. Jadi karena di sini dia my brother's waters, terus di sini ada every afternoon, jadi cocoknya di situ adalah simple present. Next, kalau yang ini, iya, yang ini juga simple present. Kenapa? Karena dia ada kata weekdays, berarti dia menunjukkan adanya rutinitas yang terjadi di weekdays itu. Kalau fluently ini artinya apa? What is the meaning of fluently? Do you know what is the meaning of fluently? I don't know. Coba kita ini. Ini. Sini fluently. Ini adalah adverb. What is the meaning of adverb? Kata Kata sifat kata. Kalau ini fluent baru adjective.
Ini kata sifat, yang ini kata keterangan. Nah, yang ini artinya dengan lancar. Terus yang ini artinya lancar. Apa perbedaannya kira-kira? Iya, good job. Jadi di bahasa Inggris, kalau nanti Nadia dapat kata adverb, itu semua yang pakai ly itu adalah adverb. Gitu. Dia itu kalau sudah ada tambahan ly di belakangnya, itu dia menjadi dengan. Dengan apa? Dengan lancar. For example, kita mau bilang Nadia hugs me so happily. Kayak gitu. Itu artinya menjadi Nadia memeluk saya dengan sangat bahagia. Sementara happy itu kan kita taunya dia kata sifat. Tapi kalau sudah ada happily di belakangnya ly, itu menjadi kata keterangan. Paham sampai sini? Kalau misalnya kakak bilang TV, TV ini kelompok kata apa? Kata benda. Apa bahasa Inggrisnya kata benda? Oke, good job. Noun. Kalau tadi eat, study itu kata apa? Eat. Ini eat, study, kata apa itu? Kata kerja. Iya, bahasanya? Verb. Iya, good job. Itu ya. Jadi yang harus Nadia kuasai adalah kelompok katanya. Nadia harus bisa bedakan yang mana yang masuk di noun, mana yang masuk di verb, mana yang masuk di adverb dan adjective. Cuma memang dua ini kadang sering mengecoh siswa karena kan ini tidak terlalu sering dipelajari di sekolah kayak noun sama verb itu. Yang penting Nadia tahu aja kalau misalnya dia ada ly di belakangnya itu sudah pasti adverb. Kalau misalnya kakak mau bilang I'm very cold today, yang mana di situ yang jadi kata sifatnya? Iya, good job. Cold. Karena cold itu artinya iya, itu dia masuk di kata sifat. Paham sampai sini untuk kelompok katanya? Oke, good job. Itu salah satu bentuk dari vocabulary juga. Oke? Oke deh. Aman berarti present tense ya? Oke. Next, we move to the past tense. Kita harus dulu ini. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris yang paling susah itu dia past tense. Karena di past tense itu ada kata yang berubah-berubah dia. Kayak eat, eaten, toh. Kalau di verb 1 tadi kan dia gampang. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau yang di kelas 9 biasanya tuh dia cuma pelajari ini aja, 2. Simple past sama past continuous. Tapi karena tadi di sini kita pelajari 3, kita pelajari 3 juga di sini ya. Oke. Next. Di sini ada simple past. Kalau tadi di simple present dia pakainya verb 1, di simple past itu dia pakainya verb verb 2 atau verb 2. Di situ dia juga biasa pakai was atau were. Nah, kalau di past continuous, tadi kan di present continuous itu dia pakai to be-nya is mr plus verb ing. Kalau di past continuous itu to be-nya was dan were aja plus verb ing. Sebenarnya kalau kita sudah hafal ini formulanya gampang aja kok bedainnya. Kalau yang di sini dia verb 1, di sini dia verb 2, di sini dia is mr plus verb ing, di sini dia was were plus verb ing. Kalau tadi present perfect dia have has plus verb 3, di past perfect dia had plus verb 3. Gitu aja perbedaannya. Nah, kalau di simple past itu dia adalah kejadian yang terjadi di masa lalu. Contohnya, I watched a movie yesterday. Can you give me the example about the simple past? Tulis saya belajar bahasa Inggris di sekolah kemarin. Saya belajar bahasa Inggris di sekolah kemarin. Coba kalau ini, kalau kita sudah pakai study tidak usah ada was. Jadi wasnya dihapus aja. Kapan kita pakai yang kayak gitu? Nanti di past continuous. Oke. Apa tadi Kak? Bahasa Inggris.
English di sekolah kemarin. Oke, good job. Yesterday. Oke. Kalau misalnya kita mau pakai was, itu pada saat kita mau bilang bahwa coba dituliskan kalimat Karara cantik kemarin di pesta kemarin. Karara cantik di pesta kemarin. Nah, bagaimana bahasanya itu? Tidak ada beautiful kan? Berarti kita pakainya iya, pada saat itu kita pakai was. Karara was beautiful at party yesterday. At party yesterday. Oke, nah pada saat itu kita pakai was. Kalau di sini kan dia sudah ada study toh, jadi tidak usah pakai was lagi. Di sini kenapa kita pakai was? Karena tidak ada kata kerjanya. Beautiful ini kata apa? Kata sifat. Good job, kata sifat. Karena dia di sini langsung kata sifat, tidak ada kata kerja, makanya kita pakai to be. To be was untuk menunjukkan bahwa Karala itu cantik di pesta kemarin. Kayak gitu. Paham sampai sini? Oke. Next, kita masuk ke past continuous. Kalau past simple kan tadi kayak gitu. Kalau past continuous dia adalah kegiatan yang sedang berlangsung pada jam atau pada momen tertentu di masa lalu. Dia di sini sama kayak tadi, cuma to be-nya berubah jadi was were plus verb ing. Coba kita lihat, I was watching a movie at 8 p.m. Jadi di sini ada kejadian yang terjadi di masa lalu. Apa? Yaitu menonton. Dia menonton pada jam 8 p.m. itu. Jadi di jam 8 p.m. itu kegiatan atau aktivitas watching itu terjadi atau sedang berlangsung. Itu perbedaannya dia. Terus dia itu juga ada contoh kalimatnya kayak gini. Let's continue. Coba punya. Nadia was studying when her mom called. Nah, coba kita lihat di sini. Yang mana yang menjadi past continuous-nya? Bagian yang mana? Was studying. Iya, was studying. Jadi, was studying ini terjadi ketika apa? Ketika mamanya nelpon dia. Kayak gitu. Tadi kan yang kita pahami konteksnya adalah past continuous itu kegiatan yang sedang berlangsung pada jam atau momen tertentu di masa lalu. Kalau contoh yang di sini itu dia langsung pakai jam 8 p.m. Kalau contoh yang ini dia pakainya momen. Pakai momen ini. Jadi misalnya sekarang kegiatan yang sedang berlangsung kita sekarang kan belajar. Nah, kalau misalnya tiba-tiba Nadia ditelepon sama Brigita, itu kan menjadi past tense, past continuous tense nantinya. Kenapa? Karena si Nadia itu sedang belajar ketika Brigita telepon dia. Kenapa di sini dia langsung called aja, tidak pakai ing? Karena ini sudah selesai. Sudah selesai ini teleponannya. Terus pada saat dia nelpon ini, apa yang sedang terjadi ini? Was studying-nya. Kayak gitu dia. Paham konteksnya kah? Aman ya? Can you give me the example? Example-nya saya pergi ke sekolah ketika ayah saya baru bangun. Saya pergi ke sekolah ketika ayah saya datang. Was. I was.
Tidak bisa langsung when. Langsung when? Bisa kah? Belum, tidak bisa. Jadi dia I was when ayah saya datang. When my dad dari I itu bahasa Inggrisnya datang. Oke. Nah, coba lihat di situ ada yang salah tidak? Apa yang kurang kira-kira? Ini harusnya menjadi I was go. Oh, going. Iya, good job. Itu harusnya menjadi going. Karena dia membahas tentang past continuous. Kayak gini dia kalau past continuous. Jadi, pada saat ayahnya datang, kejadian apa yang sedang terjadi? Ini. Dia pergi ke sekolah. Gitu dia. Susah kan kalau past tense? Ini dia lebih ribet memang dibanding present tense. Karena dia perubahan katanya itu yang susah. Tapi konteksnya kayak gini. Jadi nanti di sini itu pakainya verb 2, di sini yang pakai was plus verb in. Gitu. Paham kah? Oke. Aman berarti? Iya. Bisa kita lanjut? Oke. Next ke past perfect. Kalau tadi past continuous kan kayak gitu, dia was were plus verb in. Nah, kalau past perfect, dia adalah kejadian yang terjadi paling dulu sebelum kejadian lain. Nah, apa ini maksudnya? Kita pakainya itu had plus verb 3. Kalau tadi present perfect kan dia have plus has plus verb 3. Di sini dia had plus verb 3. Kalau kita baca, I had watched the movie before he came. Kejadiannya dua-duanya sudah selesai nih. Jadi di sini kalau kita lihat ada konjungsi before. Dia bilang bahwa saya sudah selesai menonton film sebelum dia datang. Kayak gitu. Jadi misalnya kita mau bilang saya sudah selesai makan. Nah, dia sudah selesai makan sebelum Karara datang. Bagaimana bahasanya kira-kira? I had eaten. Oke. I had eaten before Karaoke. Iya, udah gitu aja. Paham? Oke, jadi gitu saja dia perbedaannya sama yang ini tadi. Paham sampai sini untuk ketiga ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau gitu do some exercise. Oke, kita lompati aja yang past perfect continuousnya ya. Di sini dia simple past tense. Jadi semuanya ini bakal simple past tense dulu. Nah, dia tinggal lihat aja dia apakah berubah seperti apa kata kerjanya. Nadia bisa bilang ke mamanya dulu. Soalnya kan Anda bilang takut dia tiba-tiba telepon mamanya Nadia. Bilang apa itu, Bu? Bilang kan minta atau coba buka ya. Oh, minta emailnya Nadia. Email apa? Coba aku tanyakan. Minta email.
She bought a new bicycle 2 days ago. Okay. They don't attended the English class last Monday. Okay. Do you saw my keys on the table yesterday? Okay. We went to Yogyakarta for vacation last year. Okay. Nah, ini Was. iya, the teacher was. Ini katanya minta username dan pinnya sama mamanya Nadia. Username dan pinnya. Itu pesan dikirim malam. Coba kakak tanya. Pas kapan itu pesannya sampai Beb? Okay. Past continuous. I was Studying. studying. Okay. When my friend knocked on the door. Apa artinya itu yang kalimat pertama? Aku Mhm. sedang Iya, aku sedang belajar saat ketika atau saat boleh. temanku Mhm. mengetuk pintu. Iya, good job. Gitu dia. The train before iya kan? Mhm. The train had gimana nih Kak? Train itu dia apa? Past perfect. Berarti Had. pakai had. Ininya Nah, di sini the train had already, terus ini ubah menjadi ke verb 3. Already, verb 3-nya live. left Ya, what past perfect continuous terusnya. Last night. what was Di situ Were. ada ya, karena ada you tuh. mm-mm. Berarti what were. Salah Kak di sini Di salah titik isi. saja nanti. What were you. You Ingat di sini. did Di sini ada jam. Kalau ada jam tadi dia berarti doing. What were you doing? Okay. My uncle pulled pakai T. Iya, good job. Okay. My father's boat while my mother was cooking dinner. My brother Ingat kalau dia ada was cooking berarti di sini pas apa ini? past continuous. Iya, pas continuous. Berarti di sini kan sudah ada ing-nya tuh. Di sini verb 2 aja. Kayak pasangannya tadi yang di atas ini. Nih, di sini verb ing-nya, di sini verb 2 saja. Smart. Oh iya. By the time the doctor arrived, the patient. Oh my god. Ini past perfect ya. Karena di sini sudah datang dokternya itu dan the patient itu sudah meninggal harusnya.
died. He died. Oke. They 3 hours before It started to rain. they had Kayaknya iya. Ini past perfect continuous ini. Ya langsung aja. we yesterday after Oh, lihat di sini ada kata we did not at home when the package arrived yesterday afternoon. Oh, ini berarti langsung ini cuma simple past biasa berarti. what We pasangannya apa? we were. Langsung saja. Oke. Gitu dia untuk past tense. Ada yang mau ditanyakan untuk past tense? Tidak ada? Aman aja berarti ya? Yeah. Oke. Itu yang emailnya kenapa? Dia minta username sama pokoknya katanya yang dikirimkan ruang guru. Nanti tuh ada link panduan belajar, terus ada username dan pin. Itu dikirim ke Anda. Iya. Tunggu ya. Kita selesaiin aja dulu kelasnya kayaknya. Oh gitu. Okay, next. The last one about future tense. What is the meaning of future? Masa depan. Masa depan. Kalau dia bilang future, tadi kan present itu masa kini. Kalau past itu masa lampau. Kalau future itu masa depan. Nah, di sini karena dia membahas tentang future, berarti coba lihat, semuanya pasti ada will. Ya kan? Ada will atau be going to. Nah, di sini kita lihat biasanya yang di SMP itu dia cuma pelajari tentang ini aja, simple future. Yang ini tuh tidak ada dipelajari biasanya. Ini saja. Coba kita lihat, ini adalah aksi yang terjadi di masa depan atau rencana atau janji. Biasanya dia pakai will plus verb 1 atau be going to plus verb 1. Coba kakak lihat tuh di sini, kakak lihat. Nah, I will, contohnya I will study tomorrow. Sekarang, can you give me the example about besok Nadia belajar apa di sekolah? Math. Saya akan belajar matematika besok di sekolah. Yes, I'm so sorry. Can I speak? Oh ya, boleh. I will study math tomorrow. Oke, I will study math tomorrow. Gitu aja. Dia ini paling gampang sih sebenarnya. Yang future itu. Kita tinggal tambah will saja. Perbedaannya, coba lihat di sini. Perbedaannya itu kalau will dia digunakan untuk janji yang spontan atau janji atau prediksi. Sedangkan kalau be going to itu dipakai untuk rencana matang atau tanda nyata. Biasanya tuh kayak misalnya kita mau mengatur rencana kita pergi ke Bali. Nah, kita tuh pakainya be going to. We going to Bali 2 months later, kayak gitu. Jadi dia kan rencana matang tuh, sudah dia rencanakan memang ini barang ini kalau dia bakal pergi ke Bali 2 bulan lagi. Sedangkan will ini itu tuh cuma kayak apa yang dia ucapkan secara spontan atau janji atau prediksi. Kayak misalnya kita mau bilang I will go to your home tomorrow. Kayak gitu itu kan janji tuh bahwa saya bakal pergi ke rumahmu besok. Kayak gitu aja dia. Untuk simple future harusnya aman ya. Gampang sekali dia tuh. Boleh langsung kita kerjakan aja latihannya hari ini.
untuk simple future. Yang ini aja dulu. Kita lihat yang pertama, look at those dark clouds. It rain soon. Kira-kira ini will atau going to? Kalau kita lihat ini apakah rencana matang? Kalau dia bilang langit itu dark, Going to? we going to? Will. Will. Ini dia masih memprediksi. Kayak coba lihat langit, kayaknya sebentar ini bakal hujan deh. Gitu. Jadi kita pakainya will. Will rain. Next, I forgot my wallet. Don't worry, I for your drink. Ini kira-kira apakah rencana matang, tanda tanya, atau spontan? Iya, good job. Karena itu dia spontannya tuh. Tenang, nanti saya bayar makananmu. Kayak gitu. Next, they their grandparents next weekend. They already booked the ticket. Nah, They are going good job. They are going to. Kenapa bisa they are going to? to. Iya, to be-nya. Terus di sini kalau kita lihat ada dia bilang already booked the ticket. Tadi kakak sudah kasih contoh tentang ke Bali toh. Kalau dia bilang already booked the ticket, berarti ini barang sudah terjadi. Dia sudah menyiapkan itu, gitu loh. Rencana matang. Next. What? You. What will you do? What? Will What will you do? after school? Okay. I Promise I. Anyone your secret? I promise I. Ini pakai will. I will not. I will not. I will not tell anyone about your secret. Next, yang di sini bisa jawab yang simple future aja dulu. Nomor 4 berarti. She will. She will. Iya. Oke. Next di sini. Coba jawab yang nomor ini dulu. Nomor 2. I this time tomorrow ini bukan simple future deh kayaknya. I feel very tired. I think ini 3. Ini future continuous. Boleh. Nih. Very tired. I think I Will apa? go. Will go. I will go to bed now. Terakhir yang nomor 2. Will you be going to supermarket? Iya. Kenapa kita pakai will you be going? Pertanyaannya, kalau pertanyaan berarti will you be going to? Oke, boleh. Ada yang mau ditanyakan tentang future tense?
Yang Enggak. kamu tidak ada? Ini dia kalau future tense yang paling sering itu cuma ini aja kok, simple future. Dia sampai di SMA itu cuma pakai ini aja, simple future. Yang ini jarang untuk dipelajari. Cuma yang ini tadi 3 ini ya. Dari present, past, sampai future. Ada yang mau ditanyakan? Atau aman aja semuanya? Aman aja sih. Oke, sekarang kakak coba review dulu. Kalau simple present kita pakai verb berapa? Oke, simple past. 2. Oke, simple future. Oke. Kalau present continuous? Verb. To be and verb ing. Oke, good job. Kalau to be-nya present continuous itu pakai to be apa? Is and are. Oke. Kalau to be-nya past continuous? Was were. Oke, good job. Aman aja berarti ya? Oke, kalau gitu ini dia untuk Nadia. Ini Nadia simpan exercise-nya. Semisal nanti di sekolah ada materi ini lagi. Oke. Terus ini bisa Nadia simpan juga untuk the formula about 12 past tenses in English. Okay, so that's all for today's meeting. For another meeting, maybe you can talk to me about what kind of material do you want to learn again. Okay? Okay deh. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.